Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Leko. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan, hasil pekerjaan kami itu PSAK 16 dan 26. Boleh di-next. Kami juga akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Kelin Grisha Kristi dengan NIM 2024-549. Saya Andrew Nicholas Gilbert dengan NIM 2022-50240. Saya Sahabat Novianto dengan 2024-546. Saya Kesha Iren dengan NIM 2024-50102. Saya General Tafida dengan NIM 2024-50192. Saya Mutelia Kusuma dengan NIM 2024-50251. Di materi pertama, saya akan membahas tentang materi PSAK 16, yaitu aset tetap. Di sini tujuannya adalah PSAK 16 mengatur pelakuan akuntansi aset tetap, agar penggunaan laporan keuangan memahami investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan yang terjadi atas investasi tersebut. Di sini ada isu utama yang meliputi pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, pembebanan depresiasi, dan rugi penurunan nilai. Boleh di-next. Lalu di sini ada ruang lingkup. Nah, PSAK 16 diterapkan untuk akuntansi aset tetap, kecuali yang pertama aset tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, itu bisa dilihat di PSAK nomor 58. Yang kedua ada aset biologis selain tanaman produktif, bisa dilihat di PSAK nomor 69. Lalu yang nomor 3, aset eksplorasi dan evaluasi, bisa dilihat di PSAK nomor 64. Dan yang keempat adalah hak penambangan dan cadangan mineral yang tidak dapat diperbarui. Namun, PSAK 16 ini tetap berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aset-aset tersebut. Properti investasi yang menggunakan model biaya sesuai PSAK 13 juga mengikuti ketentuan PSAK 16. Boleh di-next. Di sini juga ada definisi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada aset tetap, yaitu adalah aset berwujud yang digunakan untuk diproduksi atau penyediaan barang jasa disewakan atau tujuan administratif dan digunakan selama lebih dari satu periode. Lalu ada biaya perolehan, itu adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi. Lalu ada jumlah tercatat, itu adalah jumlah aset yang diakui setelah dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Boleh di-next. Lalu ada jumlah terpulihkan, itu adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan dan nilai pakainya. Lalu jumlah terdepresiasi, biaya perolehan aset dan atau jumlah lain sebagai pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residu. Lalu ada nilai wajar, harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Bisa lihat di PSAK 68. Lalu ada nilai residu aset, itu adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas dari pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Lalu ada nilai spesifik entitas, itu adalah nilai kini arus kas yang diharapkan entitas dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya. Boleh di next. Lalu ada depresiasi, yaitu adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi suatu aset selama umur manfaatnya. Lalu ada rugi penurunan nilai, itu adalah selisih lebih jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Lalu ada tanaman produktif atau bearer plant, itu adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, lalu menghasilkan produk lebih dari satu periode, dan hampir tidak pernah dijual sebagai produk agrikultur kecuali sisa insidental. Dan terakhir ada umur manfaat, yaitu periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset. Boleh di next. Di sini juga ada pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas, dan yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Lalu lanjut ke suku cadang dan peralatan. Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diakui sebagai aset tetap jika memenuhi definisi aset tetap, dan jika tidak, itu diklasifikasikan sebagai persediaan. Boleh di next. Ada unit pengakuan. PSAK 16 ini tidak menentukan unit pengukuran aset tetap. Aset kecil yang tidak signifikan secara individual dapat digabung dan diakui sebagai satu aset tetap. Lalu ada biaya perolehan awal dan selanjutnya. Biaya aset tetap meliputi, yang pertama biaya awal perolehan atau konstruksi, yang kedua biaya penambahan, penggantian bagian atau perbaikan, dan yang terakhir adalah termasuk biaya dari
penggunaan aset sewaan atau hak guna seperti depresiasi aset hak guna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya perolehan awal, di mana aset tetap tuh boleh diakui walaupun tidak langsung menambah manfaat ekonomi dari aset itu sendiri. Nah, aset tersebut tetap memenuhi syarat pengakuan jika diperlukan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset lain. Nah, contohnya itu seperti pabrik kimia yang memasang sistem pengolahan limbah untuk memenuhi aturan lingkungan. Tanpa sistem tersebut, pabrik tidak dapat beroperasi, maka biaya tersebut diakui sebagai aset tetap. Next. Oke, selanjutnya itu ada biaya selanjutnya. Di mana biaya selanjutnya ini tuh terdiri dari yang pertama ada biaya perawatan sehari-hari. Di mana biaya ini tuh tidak dianggap sebagai aset tetap, namun diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya hal tersebut. Nah, biaya ini terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai, yang umumnya disebut sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap. Lalu ada juga beberapa bagian aset yang harus diganti secara periodik atau berkala. Contohnya itu seperti tungku pembakaran yang harus diganti lapisannya setelah digunakan sejumlah jam tertentu. Nah, biaya penggantian komponen ini tuh dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan nilai komponen lamanya harus dihentikan pengakuannya. Lalu ada juga aset tetap tertentu yang memerlukan inspeksi besar secara berkala agar tetap dapat beroperasi, di mana biaya inspeksi dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan dan biaya inspeksi sebelumnya dihentikan pengakuannya. Dan estimasi biaya dapat digunakan sebagai indikasi biaya inspeksi masa depan jika belum diketahui. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran saat pengakuan. Nah, aset tetap itu tuh diukur sebesar dengan biaya perolehannya. Adapun biaya perolehan meliputi yang pertama, ada harga beli aset yang sudah termasuk pajak dan biaya impor yang tidak bisa dikreditkan. Lalu yang kedua itu ada biaya langsung agar aset siap digunakan. Contohnya itu kayak biaya angkut, biaya pasang, dan uji coba. Lalu yang ketiga itu ada perkiraan biaya bongkar, pindah, dan pemulihan lokasi aset di masa depan. Nah, ada pula contoh dari biaya yang dapat dikapitalisasi. Yang pertama itu ada gaji pekerja yang langsung terlibat, yang kedua ada biaya penyiapan lahan, yang ketiga ada biaya pengiriman awal, yang keempat ada biaya instalasi dan perakitan, yang kelima ada biaya pengujian fungsi aset, dan yang terakhir adalah biaya jasa profesional. Next. Oke, nah kalau ada biaya bongkar atau pemulihan lokasi muncul karena pemakaian aset untuk produksi, maka biaya tersebut tuh masuknya sebagai persediaan, bukan aset tetap. Dan jika ada kewajiban untuk membayarnya, hal tersebut dicatat sebagai provisi. Nah, tadi kan kita udah membahas biaya yang termasuk menjadi biaya perolehan. Sekarang ada juga biaya yang tidak termasuk sebagai biaya perolehan. Yang pertama itu ada biaya membuka fasilitas baru, yang kedua ada biaya iklan dan promosi produk atau jasa baru, yang ketiga itu ada biaya memulai usaha di lokasi atau pasar baru, dan yang terakhir itu ada biaya administrasi dan overhead. Nah, jika kalau aset sudah siap dipakai, maka biaya selanjutnya tidak boleh lagi ditambahkan ke nilai aset. Harus langsung dicatat sebagai beban, walaupun aset tersebut tuh belum dipakai tapi belum maksimal, masih rugi di awal operasi, ataupun ada biaya relokasi. Dan jika saat uji coba aset menghasilkan barang, maka hasil penjualannya tuh dicatat sebagai pendapatan dan biayanya dicatat sebagai beban, bukan untuk menambah nilai aset tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pengukuran saat pengakuan. Nah, dalam PSAK 16 ini jelaskan bahwa selama proses konstruksi atau pengembangan aset tetap, bisa saja muncul kegiatan lain yang tidak diperlukan untuk membuat aset siap digunakan, seperti memanfaatkan lahan proyek sebagai tempat parkir sementara. Kemudian penghasilan dan beban dari kegiatan insidental tersebut tidak boleh menambah nilai aset, tetapi harus langsung diakui dalam laba rugi. Nah, selain itu, biaya perolehan aset yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli, yaitu hanya mencakup biaya yang benar-benar terkait dengan pembangunan aset. Keuntungan internal dan biaya pemborosan yang tidak normal tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya perolehan aset.
Nah, biaya pinjaman dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai aset sesuai ketentuan PSAK nomor 26. Untuk tanaman produktif, pencatatannya dilakukan sama seperti aset tetap yang dikonstruksi sendiri, yaitu dicatat sampai tanaman tersebut berada dalam kondisi dan lokasi yang siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen. Nah, di sini ada beberapa bagian yang dimana aset dalam penyelesaian atau construction in progress itu adalah aset yang masih dibangun yang belum disusutkan dan penyusutannya itu baru dimulai saat aset siap digunakan. Kemudian ada biaya yang tidak boleh dikapitalisasi, yaitu biaya pemborosan yang tidak normal seperti bahan dan tenaga kerja, kemudian ada biaya administrasi umum, dan biaya awal operasi sebelum aset mencapai kinerja normal. Nah, biaya-biaya ini tuh langsung dibebankan ke laba rugi. Kemudian ada biaya yang tidak boleh dikapitalisasi, yaitu ada pendapatan dari kegiatan insidental tidak mengurangi biaya perolehan aset dan pendapatan dan beban tersebut diakui langsung dalam laba rugi. Nah, di sini juga ada pengukuran biaya perolehan, yang dimana ada 3 bagian. Yang pertama itu ada biaya perolehan dengan pembayaran tangguhan, yaitu biaya perolehan aset tetap dicatat sebesar harga tunai pada saat pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melebihi kredit normal, selisih antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga, kecuali beban bunganya itu dikapitalisasi sesuai PSAK 26. Kemudian yang kedua itu ada perolehan aset tetap melalui pertukaran. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dicatat sebesar nilai wajar. Namun, jika pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Yang ketiga ada substansi komersial dalam pertukaran aset. Jadi suatu pertukaran aset ini memiliki substansi komersial jika transaksi tersebut menyebabkan perubahan yang signifikan pada arus kas masa depan entitas, baik dari perbedaan pola arus kas aset yang diterima, perubahan nilai operasi entitas, maupun besarnya perubahan yang signifikan dibandingkan nilai wajar aset yang dipertukarkan. Penilaiannya ini didasarkan pada arus kas setelah pajak. Nah, di sini juga ada pengukuran setelah pengakuan aset tetap. Setelah diakui sebagai aset, entitas harus memilih satu model pengukuran sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkannya secara konsisten untuk seluruh aset dalam kelas yang sama. Dalam PSAK 16 ini menyediakan 2 model, yaitu model biaya dan model revaluasi. Yang pertama ini ada dari model biaya. Dalam model biaya, aset tetap itu dicatat sebesar biaya perolehan, kemudian dikurangi dengan yang pertama ada akumulasi depresiasi, dan yang kedua ini ada akumulasi rugi penurunan nilai. Model ini tuh bersifat sederhana dan paling sering digunakan karena tidak memerlukan penilaian ulang nilai wajar. Kemudian yang kedua itu ada model revaluasi. Dalam model revaluasi, aset tetap yang nilai wajarnya itu dapat diukur secara andal dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi, dan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah revaluasi. Nah, revaluasi ini harus dilakukan secara cukup reguler agar nilainya itu tercatat aset tidak berbeda secara material dari nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada PSAK 26, yaitu biaya pinjaman. Prinsip dasarnya itu biaya pinjaman dibebankan pada periode terjadinya, kecuali biaya pinjaman yang terkait langsung dengan aset kualifikasian dikapitalisasi hingga aset siap digunakan atau dijual. Kemudian ruang lingkupnya itu PSAK 26, itu mengatur biaya pinjaman yang berkaitan langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dan tidak berlaku untuk aset keuangan pada nilai wajar. Next. Kemudian ada definisi yaitu aset kualifikasian, aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Kemudian ada biaya pinjaman yaitu bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya peminjaman dapat mencakup yang pertama itu beban bunga, kedua itu amortisasi diskonto atau premium pinjaman, ketiga itu biaya transaksi pinjaman, yang keempat itu beban bunga sewa, dan yang kelima itu selisih kurs pinjaman valuta asing jika terkait biaya bunga. Kemudian bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. Yang pertama itu persediaan, kedua pabrik, ketiga itu fasilitas pembangkit listrik, keempat itu aset tak berwujud, lima itu properti investasi, dan yang keenam itu tanaman produktif atau barrier plants. Next. Kemudian pengakuan itu, yang ke-8 itu entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi.
aset kualifikasian sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Entitas mengakui biaya pinjaman lainnya sebagai beban pada periode terjadinya. Kemudian yang ke-9 itu ada biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya tersebut menghasilkan manfaat ekonomik masa depan bagi entitas dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian ketika entitas menerapkan PSAK 63, pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, entitas mengakui sebagai beban bagian dari biaya pinjaman yang mencerminkan inflasi selama periode yang sama sesuai dengan paragraf 21 dari pernyataan tersebut. Next. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Ketika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian tertentu, biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasian tersebut dapat diidentifikasi dengan mudah. Kemudian yang ke-11 itu, paragraf 11 menjelaskan bahwa dalam praktik nyata, menentukan bunga pinjaman yang tepat untuk ditambah ke nilai aset seringkali sangat rumit, terutama pada perusahaan besar yang sistem keuangannya terpusat, menggunakan banyak jenis pinjaman dengan suku bunga berbeda, atau bertransaksi dalam mata uang asing di tengah kondisi inflasi. Kerumitan alokasi dana dan fluktuasi kurs ini membuat akuntan tidak bisa sekedar mencocokkan angka secara langsung, sehingga memerlukan pertimbangan profesional yang mendalam untuk memutuskan beberapa biaya bunga yang benar-benar layak dikapitalisasi ke dalam aset tersebut. Kemudian yang ke-12 itu, sepanjang entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman aktual yang terjadi atas pinjaman tersebut selama periode berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Kemudian paragraf 13 secara sederhana, nomor 13 ini berisi jika dana pinjaman yang baru cair belum seluruhnya digunakan untuk proyek dan sempat diinvestasikan, misalnya disimpan di deposito, maka keuntungan atau bunga dari investasi tersebut harus dikurangi dari total biaya bunga pinjaman sebelum ditambahkan ke nilai aset. Intinya, hanya biaya bunga bersih yang boleh dihitung sebagai penambah harga aset agar nilai aset tidak menjadi terlalu tinggi akibat bunga yang sebenarnya sudah tertutup oleh penghasilan investasi dana tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada nomor 14, yaitu jika perusahaan menggunakan dana dari pinjaman umum, bukan pinjaman khusus atau proyek, untuk membangun aset, maka bunga yang ditambahkan ke harga aset dihitung dengan menggunakan tarif rata-rata bunga dari seluruh utang yang memiliki perusahaan. Tarif ini dikalikan dengan total pengeluaran proyek, namun dengan batasan ketat, bahwa jumlah bunga yang dimasukkan ke aset tidak boleh lebih besar dari total beban bunga yang sebenarnya dibayar perusahaan pada periode tersebut. Lalu pada nomor 15 berbunyi, dalam beberapa keadaan adalah tepat untuk menyertakan seluruh pinjaman entitas induk dan entitas anak ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain adalah tepat bagi masing-masing entitas anak untuk menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang terkait dengan pinjamannya sendiri. Boleh next. Lalu selanjutnya adalah kelebihan jumlah tercatat aset kualifikasian terhadap jumlah terpulihkan. Pada nomor 16 disebutkan bahwasannya ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan final aset kualifikasian melebihi jumlah terpulihkan atau nilai realisasi neto, maka jumlah tercatat diturunkan atau dihapus bukukan sesuai dengan persyaratan dalam persyaratan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah penurunan nilai atau hapus buku tersebut dipulihkan kembali sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Aturan ini berfungsi sebagai rem, boleh bahwasannya menambah bunga pinjaman ke harga aset agar aset terlihat lebih bernilai, tapi tidak boleh terlalu menggoleng nilai aset tersebut sehingga melebihi nilai pasar atau nilai manfaat aslinya. Jika bunga yang dikapitalisasi membuat aset terlalu mahal dibanding harga pasarnya, maka nilai tersebut harus dipangkas atau diturunkan. Next. Lalu selanjutnya ada permulaan kapitalisasi, yaitu nomor 17 berbunyi, entitas mulai
kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian. Pada tanggal awal dikapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama atau A, terjadinya pengeluaran untuk aset, B, terjadinya biaya pinjaman, dan C, entitas sedang melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Berdasarkan kutipan paragraf 17 ini pada PSAK 26 disebut, intinya adalah aturan mengenai kapan sebuah perusahaan boleh memasukkan biaya bunga pinjaman ke dalam harga aset, tidak lagi dicatat sebagai beban atau biaya biasa, agar bunga pinjaman bisa ditambahkan ke nilai aset. Ketiga, syarat ini di bawah ini harus terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu saja belum ada, maka bunga belum boleh dikapitalisasi. Boleh lanjut. Selanjutnya, nomor 18. Pada nomor 18, aturan ini menjelaskan bahwa pengeluaran aset yang boleh dihitung sebagai dasar kapitalisasi bunga hanyalah yang dibayar secara real menggunakan kas, transfer aset, atau hutang berbunga. Sehingga utang dagang bisa tanpa bunga tidak boleh dimasukkan ke perhitungan jumlah. Pengeluaran tersebut kemudian harus dikurangi dengan bantuan dana dari pemerintah atau pembayaran termin yang diterima dari pihak luar ketika porsi dana tersebut dianggap tidak menanggung beban bunga pinjaman. Secara teknis, nilai yang digunakan untuk dikendalikan dengan tarif bunga adalah jumlah tercatat rata-rata pengeluaran sepanjang periode proyek, yang sudah mencakup akumulasi biaya konstruksi dan bunga yang telah dikapitalisasi sebelumnya, guna memastikan nilai kapitalisasi bunga yang dihasilkan tetap akurat dan tidak berlebihan. Lalu, pada nomor 19, secara sederhana, nomor 19 membahas mengenai bunga pinjaman sudah boleh menambah harga aset sejak tahap pengurusan izin atau perencanaan, bahkan hanya saat fisik dibangun, asalkan pengerjaannya aktif dan terus berjalan. Karena jika aset hanya didiamkan tanpa ada aktivitas pengembangan yang nyata, maka bunga tersebut tidak boleh dimasukkan ke harga aset dan harus dicatat sebagai beban biasa. Lalu nomor 20, entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang di mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian terhenti. Maksud dari paragraf 20 ini adalah pengerjaan proyek gedung atau aset tersebut libur atau berhenti dalam waktu yang lama, maka bunga bank tidak boleh lagi ditambah ke harga aset selama masa libur itu terjadi. Jadi bunga yang jalan selama masa proyek atau mangkrak berhenti sementara itu dicatat sebagai biaya atau beban biasa, kerugian periode berjalan, bukan menambah nilai aset. Kapitalisasi bunga baru boleh dilanjutkan lagi setelah para pekerja atau aktivitas administrasi proyek tersebut aktif kembali. Boleh di next. Lalu yang terakhir, ada nomor 21. Pada nomor 21 membahas kapitalisasi bunga tetap berlanjut dan tidak perlu dihentikan jika penundaan proyek disebabkan oleh teknis atau administrasi yang penting, atau karena faktor alam yang memang wajar terjadi dalam proses pembangunan tersebut. Sebagai contoh, jika pembangunan terhenti cukup lama karena cuaca buruk seperti curah hujan tinggi, yang memang biasa terjadi di lokasi itu, atau karena sedang ada pemeriksaan teknis yang mendalam, maka bunga bank selama masa tunggu tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari harga aset. Namun jika proyek terhenti total tanpa ada alasan teknis, tanpa ada kemajuan administratif yang nyata, maka bunga itu barulah dianggap sebagai biaya kepemilikan biasa yang tidak boleh masuk ke nilai aset. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penghentian kapitalisasi. Di sini pada paragraf 22, entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya setelah selesai. Pada paragraf ke-22 ini, entitas diwajibkan menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian agar siap digunakan atau dijual telah selesai. Artinya, ketika aset tersebut pada dasarnya sudah dapat dipakai atau dijual sesuai tujuan awalnya, maka bunga pinjaman tidak lagi ditambahkan ke nilai aset, tetapi dibebankan langsung kepada laba rugi. Selanjutnya. Nah, kemudian di nomor 23,
Secara umum, suatu aset siap digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai. Walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Nah, pada paragraf 23 ini menegaskan bahwa suatu aset tidak harus benar-benar sempurna untuk dianggap siap digunakan atau dijual. Pada umumnya, aset dianggap siap ketika konstruksi fisik utamanya telah selesai, meskipun masih terdapat pekerjaan kecil yang bersifat rutin atau administratif, seperti dekorasi atau penyesuaian ringan sesuai permintaan pengguna. Selama pekerjaan yang tersisa tersebut tidak signifikan, maka aktivitas persiapan aset dianggap telah selesai secara substansial dan kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan. Next. Kemudian ada 24, jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkan agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Nah, pada paragraf ke-24, PSAK 26 ini menjelaskan kondisi ketika aset kualifikasian diselesaikan secara bertahap atau per bagian. Jika setiap bagian aset tersebut dapat digunakan untuk dijual secara terpisah, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas yang diperlukan agar bagian itu siap digunakan atau dijual telah selesai secara substansial. Dengan kata lain, entitas tidak perlu menunggu seluruh aset selesai untuk menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman pada bagian yang sudah dapat dimanfaatkan. Next. Kemudian di nomor 25, kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama seperti pabrik baja. Nah, pada paragraf 25 ini memperkuat penjelasan pada paragraf sebelumnya melalui contoh. Dalam paragraf 25 menegaskan bahwa kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan, ini di mana setiap bangunan dapat digunakan secara individual, merupakan contoh aset kualifikasian yang penyelesaiannya dilakukan per bagian. Dalam kondisi ini, kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan untuk masing-masing bangunan saat bangunan tersebut siap untuk digunakan. Sebaliknya, terdapat aset seperti pabrik yang proses produksinya saling berurutan dan saling bergantung satu sama lain. Pada aset semacam ini, kapitalisasi biaya pinjaman baru dapat dihentikan setelah seluruh proses dan bagian aset selesai, karena setiap bagian tidak dapat digunakan secara terpisah. Next. Kemudian di 26, A dan B, 26 entitas mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode. Dan B, tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan. Nah, para paragraf 26A ini menegaskan bahwa entitas harus menggunakan atau mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama satu periode. Artinya, perusahaan wajib menjelaskan berapa besar bunga pinjaman yang ditambahkan ke nilai aset, bukan yang dibebankan ke laba rugi. Informasi ini penting agar pengguna laporan keuangan mengetahui besarnya biaya pinjaman yang menjadi bagian dari nilai aset. Untuk paragraf 26B, entitas juga harus mengungkapkan tarif kapitalisasi yang digunakan. Tarif ini adalah tingkat bunga yang dipakai untuk menghitung jumlah biaya pinjaman yang boleh dikapitalisasikan. Pengungkapan tarif ini bertujuan agar perhitungan biaya pinjaman transparan dan mudah untuk dipahami. Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan maaf jika banyak salah kata. Sekian, terima kasih.